Sebentar. Luis, kamu mau 17-an kan? Kok malah buka laptop? Iya dong, kan lomba 17 aja di Zoom meeting. Hah? Emang bisa ya? Bisa dong. Nih, ikutin ya caranya. Untuk menggunakan aplikasi Zoom pada laptop, Bapak Ibu harus menginstalnya terlebih dahulu. Jika sudah terinstall, silakan klik 2 kali pada ikon Zoom. Kemudian Bapak Ibu akan masuk dan klik join. Masukkan meeting ID yang telah diberikan oleh panitia. Kemudian, jangan lupa masukkan nama Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan lupa perhatikan format namanya, nama sel, strip nama lengkap. Klik join meeting. Dan tidak lupa juga, Bapak Ibu harus memasukkan meeting passcode, lalu klik join meeting. Setelah itu, Bapak Ibu akan masuk ke dalam waiting room atau ruang tunggu. Harap bersabar untuk menunggu akun Zoom Bapak Ibu Saudara-saudari di-admit oleh panitia. Nah, jika tampilannya seperti ini berarti Bapak Ibu sudah di-admit dan segera masuk ke dalam main room Zoom meeting. Demikian Bapak Ibu. Hai Jeng Lydia. Hai. Wah, ini heboh banget. Warnanya juga udah merah putih. Lagi ada apa sih, Jeng? Iya nih, kamu tahu gak sih ini kan lambang bendera negara kita kan, negara Indonesia. Tahu dong mau ngapain? Oh, mau kayak 17 Agustus. Benar banget. Nah ini kita lagi siap-siap untuk masuk ke Zoom meeting. Untuk bergabung Zoom melalui aplikasi di handphone, silakan install dan klik aplikasi Zoom-nya. Kemudian Bapak Ibu akan masuk dan segera masukkan meeting ID yang telah diberikan oleh panitia. Jangan lupa juga untuk segera mengubah nama Bapak Ibu Saudara-saudari menjadi format nama sel strip nama lengkap, seperti contoh berikut. Jika sudah selesai menulisnya, langsung saja diklik join. Nah, Bapak Ibu akan segera masuk ke dalam ruang Zoom meeting. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Jangan lupa setelah masuk, Bapak Ibu harus menekan Wi-Fi or cellular data supaya segera tersambung dengan audio di Zoom. Halo Bapak Ibu jemaat semua. Wow, kembali lagi bersama kita. Nah, Pocen. Oke Bapak Ibu jemaat semua, di sini kami akan membacakan panduan-panduan lomba yang nanti akan diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 2021. Betul banget. Tapi sebelum kita kasih tahu panduan untuk Bapak Ibu jemaat semua, kita punya pantun nih. Apa tuh? Check it out. Jalan-jalan ke kota Serang. Jangan lupa mampir ke Tangerang. Ayo, jemaat yang tersayang, perhatikan panduan dari kami sekarang. Pelisian ke Taiwan. Bareng arek Surabaya. Jemaat jangan sampai ketinggalan. Berikut ini daftar perlombaannya ya. Nah, lomba yang pertama ada tebak gambar. Terdapat 2 atau 3 kata yang Bapak Ibu bisa tebak melalui gambar-gambar. Nah, yang kedua, tebak gambar bertema kemerdekaan Republik Indonesia dan kerohanian. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak cuplikan berikut. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Bagi yang bisa menjawab, bisa ketik di kolom chat dengan mengetik nama saya. Oke, ini ada yang masuk ke urutan pertama chat, yaitu dari Kalista, dari Selhome. Bisa di-unmute, Kalista? Jawabannya keluarga. Ya, jawabannya betul sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi seperti itu simulasi lomba. Bapak
poin kedua nih Bapak Ibu, yaitu tebak lagu yang terdiri dari 20 soal berupa instrumen lagu yang bertema lagu wajib nasional, lagu daerah, dan lagu sekolah minggu. Instrumen akan diputar selama 7 detik dan akan ada 2 kali pengulangan. Maka dari itu, Bapak Ibu simak baik-baik ya. Berikut cuplikannya. Baik Bapak Ibu jemaat semuanya, kita sudah masuk dalam simulasi perlombaan tebak lagu yang akan dipandu oleh saya. Berikut instrumennya. Pengulangan yang kedua. Baik Bapak Ibu jemaat semuanya bisa menjawab dalam komen dengan tanda saya. Baik, untuk Selhom bisa di-unmute untuk menjawabnya. Satu nusa satu bangsa jawabannya. Ya, Selhom tepat jawabannya. Lomba yang ketiga Bapak Ibu yaitu ada tebak tokoh. Jadi akan ada 20 tokoh yang akan Bapak Ibu tebak berdasarkan potongan kecil gambar dari tokoh tersebut dan juga deskripsi dari tokoh tersebut. Namun Bapak Ibu terdapat sedikit peraturan yang berubah tidak sesuai panduan. Jadi peraturannya adalah potongan kecil foto akan diberikan satu persatu. Ketika muncul potongan foto itu satu, jemaat sudah boleh menjawab. Jika jemaat salah menjawab atau perwakilan salah menjawab, maka akan tidak boleh menjawab lagi dan dilanjut kepada potongan foto yang kedua dan seterusnya seperti itu sampai ada yang bisa menjawab seperti itu Bapak Ibu. Dan tokoh apa saja yang akan ditebak? Tokoh yang akan ditebak meliputi tokoh kemerdekaan Republik Indonesia dan juga tokoh-tokoh yang ada di sekitar jemaat Mules Anugerah Kebenaran Internasional. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya lagi, Bapak Ibu dapat menyaksikan cuplikan berikut ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke lomba selanjutnya yaitu tebak tokoh. Mari kita masuk ke soal yang pertama. Mari silakan dimunculkan panitia potongan foto yang pertama. Ada yang bisa menebak Bapak Ibu? Ya, sepertinya belum ada yang menuliskan kata saya di kolom chat. Berarti kita lanjut ke potongan foto yang kedua. Ya, sudah mulai tampak jelas ada matanya. Tapi tampaknya masih belum ada yang bisa jawab. Lanjut potongan yang ketiga. Ini sudah ada mulutnya juga. Ya, masih ada yang belum jawab juga. Baik panitia, kita tampilkan deskripsi dari tokoh ini. Ya, jadi tokoh ini berasal dari golongan muda saat memperjuangkan kemerdekaan RI, salah satu pendiri Partai Murba atau Musyawarah Rakyat Banyak, dan tokoh yang mengumumkan bahwa teks proklamasi ditandemi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Oh iya, baik. Dari Selhom, chatnya masuk urutan pertama, berarti silakan untuk menjawab paling awal dengan cara meng-unmute mikrofon. Tokoh tersebut adalah Soekarni Kartowirjo. Baik, kita lihat jawabannya apakah betul. Ya, jawabannya ini dia foto lengkapnya. Ya, jawabannya adalah betul. Dari Selhom mendapatkan poin. Ya, jawabannya adalah Soekarni Kartowirjo. Ya, demikian seperti itu Bapak. Ada lomba yang keempat nih, yaitu tebak gaya. Dan tebak gaya ini berjumlah 20 soal nih Bapak Ibu. Terus soal-soalnya ini terdiri dari 1 sampai 2 kata yang bertemakan kegiatan sehari-hari. Saya contohin ya. Gini, Bapak Ibu perhatiin saya ya. Nah, itu apa? Ada yang tahu? Penyembahan bukan? Ya, betul sekali jawabannya penyembahan. Oke, biar lebih seru lagi, ntar ikutin saya ya. See you. Baiklah, mari kita mulai simulasi dari perlombaan tebak gaya. Berikut adalah gayanya. Baik yang bisa menjawab, bisa ketik di kolom chat saya dengan mengetik saya. Dah, ini dia dari Selhom. Silakan Selhom bisa di-unmute. Makan. Ya, jawabannya benar. Lagi-lagi Selhom mendapatkan poin. Terima kasih.
Segitu saja simulasi kita hari ini. Oke, so halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan untuk rincian dari perlombaan TikTok ya. Nah, lomba TikTok ini sendiri itu bersifat opsional, jadi masing-masing dari kelompok sel itu bebas untuk memilih berpartisipasi ataupun tidak dalam lomba TikTok ini. Lalu untuk syarat dan ketentuannya sendiri itu seperti apa? Yang pertama, tema yang kita usung itu adalah Indonesiaku. Jadi untuk konsepnya kita memberi kebebasan sepenuhnya untuk masing-masing kelompok sel, akan tetapi harus segala sesuatu yang berkaitan dengan Indonesia. Karena temanya sekali lagi itu adalah Indonesiaku. Ya. Lalu yang kedua, untuk bentuk videonya sendiri itu harus portrait ya, harus vertikal, harus tegak dengan durasi maksimal 2 menit. Lalu yang ketiga, untuk jumlah peserta dalam lomba TikTok ini itu bebas, jadi tidak ada jumlah minimal dalam video TikTok ini ya. Lalu yang keempat, untuk maksimal pengumpulan video TikTok itu di hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021 jam 8 waktu Indonesia bagian Barat ya. Cara ngumpulinnya seperti apa? Cara mengumpulkan videonya itu, jadi teman-teman bisa kumpulin di folder TikTok ya, yang terdapat pada link drive ya. Jadi kalau kemarin teman-teman sempat cek, itu kita panitia sudah membagikan panduan untuk perlombaan dalam bentuk PDF. Nah, di situ bisa dibuka, ada link drive ya, lalu ada folder TikTok ya, bisa dikumpulkan di situ. Ya. Lalu untuk format penamaannya seperti apa? Untuk format penamaannya itu nama sel underscore TikTok. Jadi misalnya untuk sel home, itu sel home underscore TikTok, seperti itu. Nah, untuk video yang dikumpulkan melampaui dari batas waktu yang sudah panitia tentukan, ini videonya tidak akan diterima ya oleh kami panitia gitu. Jadi kami benar-benar menghimbau teman-teman semua, kelompok sel ayo untuk bisa mengumpulkan videonya sebelum jam 8 malam tanggal 17 Agustus 2021. Lalu yang terakhir, kita akan share juga mengenai kriteria penilaian itu seperti apa sih untuk video TikTok ini ya. Jadi penilaian itu dari kreativitas dan juga konsep ini mengambil 50%, mengambil poin 50% ya. Lalu 50%-nya itu lagi dari properti yang teman-teman gunakan ya. Jadi ingat, kriteria penilaiannya itu dari konsep dan kreativitas 50%, lalu properti 50%. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk detail perlombaan TikTok. Selamat berlomba semuanya! Tipe-tipe orang saat upacara cek. Ada yang bawa topi dua nggak? Pinjem dong, tadi gue mau beli di TU abis nih. Udah abis kata Bu Siti. Pinjem dong yang bawa topi dua. Ini mau nanya dong, dasi sama tali pinggang harus dipakai juga nggak? Atau cuma topi doang yang wajib? Tolong dong pakein dasi yang bisa, siapa? Itu tolong yang rambutnya belum diikat ya. Udah gitu cepetan ke lapangan. Itu kamu ngapain pakai gelang kayak begitu, hah? Ini mau upacara bukan fashion show. Aduh, gerah banget, ini upacara kapan sih selesainya? Tuti, nanti habis upacara lu tolong beliin gue fruity ya di kantin. Ini panas banget foundation. Ini teh masih upacara, kamu jangan ngomongin makanan sama minuman dulu atuh. Nanti Tuti yang kena marah sama Pak Dadang. Tuh, kan udah diliatin. Aduh Pak, maaf. Saya teh mau izin ke UKS. Tadi malam AC di kamar saya tuh mati. Terus saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa makan. Makanya muka saya tuh sampai pucat kayak gini. Apa boleh Pak? Saya udah mau pingsan rasanya. Saya udah nggak kuat, saya udah mau pingsan. Alah, dasar dia pura-pura aja tuh sakit. Padahal upacara tuh aku masih lihat dia hahaha. Tuh kan caper banget deh, caper banget. Pasti tuh menarik perhatiannya si itu tuh si Tono.